Hi again everyone, welcome back again di price action update. And today price action update saya akan update satu token ya untuk altcoin saya teman-teman, Quan atau QNT. Ini juga banyak banget yang nanyain ya waktu lagi live streaming kemarin. Before kita proceed, saya mau say thanks dulu buat teman-teman semua yang udah gabung di live streaming tadi malam. There's a lot of discussion dan tentunya 1,000 likes sudah tercapai di live streaming itu, which means ya seperti janji saya next week ya teman-teman, probably antara tanggal 27 atau 28 kita akan live streaming lagi untuk penutupan bulan April juga. So thank you very much guys for those of you yang udah join, dan kita akan lanjut ke price action analysis untuk Quan atau QNT. Jadi ini dari sektor RWA ya, alias real world asset, dan sejauh ini Quan itu masih berada di range area akumulasinya. Ini tuh udah cukup panjang teman-teman, dia konsolidasi. Dan ini dari previous analysis ya. Jadi kita sempat sampaikan di previous analysis, mungkin di salah satu live streaming juga, ngebahas tentang range akumulasi yang terbentuk antara $139 dan $100 ya. Mungkin di sini prosesnya saya akan ulang lagi ya, biar teman-teman kasih gambaran lagi lebih detail ya. First things first, coming from this ya, I guess this could be considered as reversal ya guys. Kalian bisa lihat proses high point, low point, and then we have higher high. So technically seperti ini nice energetic move ya, terbentuk di sana, dimana dia breakout dengan impulsif dan berhasil ngambil resistance ini. Namun sebetulnya teman-teman, ini kalau saya boleh sedikit kasih pandangan ya, saya melihat ini seakan-akan seperti spike out tapi fake out saja ya kalau dari perspektif monthly. Kalian bisa lihat ini buntutnya panjang. Meanwhile kalau misalkan dari satu week ya atau weekly time frame, ini sebenarnya previous resistance menjadi resistance yang sama loh untuk pergerakan Quan, which means dia di level $153 tuh memang kesulitan ya untuk bisa breakout dari sana. Jadi kalau kita bulatkan tuh $153,5. Dan kalau ini kita anggap sebagai overall external swing, maka Fibonacci-nya dari bawah ke atas seperti ini, dapatlah area Fibonacci 50% retracement. Dan 50% retracement-nya itu pas banget nih guys, di kisaran range area $95,5. Ya, jadi kalau misalnya kita tambahkan box ya, more or less kayak gini. Nah, kalian notice, inilah key level support yang harus dipertahankan oleh Quan at all cost. Ya, kenapa gitu, Vin? Ya, karena kalau kalian lihat ya, ini sebenarnya di bawah sih ada area inefficiency. Ya, kita bisa considering ini adalah fair value gap yang suatu saat nanti, katakanlah worst case scenario, Quan ternyata memang harus mengalami koreksi sampai retest ke area itu, sebenarnya nggak kaget gitu ya, karena dia naik impulse di sini meninggalkan trace ya, jejak lah kita bilangnya teman-teman ya, meninggalkan jejak buying order yang begitu impulsif. Jadi ibaratnya di range area $70 itu tuh memang ada order buy yang mungkin ketumpuk ya di sana teman-teman, tapi nggak kejemput posisinya karena waktu itu nggak kebagian barang, ibaratnya kayak gitu. Nah, apakah harus dia sampai ke sana ya? Ini seringkali jadi pertanyaan yang ditanyakan ya. Sebenarnya nggak harus guys. Yang penting apa? Kalau kita ngelihat nih posisi saat ini kan juga kita bilang kan ini adalah demand gitu ya. Ibaratnya fair value gap itu atau imbalance area itu kan dikonsider sebagai demand. Ya, kenapa orang expect bisa mantul di area itu ya, karena ada permintaan di sana gitu loh. Ibaratnya mungkin ada sisa-sisa order yang ya bisa dibilang masih sangat possible lah untuk memberikan support bagi si Quan ini atau bagi aset apapun itu untuk dia kembali naik lagi gitu loh. Jadi kalau misalkan kita ngelihat itu adalah area demand, pertanyaan yang timbul dan seandainya teman-teman bertanyanya adalah perlu nggak sih dia ke sana gitu loh? Ya jawabannya tidak gitu loh. Karena teman-teman sekalian ya, walaupun di situ kita bisa bilang ada area inefficiency, akan tetapi kalau di level ini pun demand-nya cukup untuk mempertahankan si harga aset itu, maka sebenarnya jawabannya tidak perlu dia harus turun sampai ke bawah situ. Karena kalau misalnya teman-teman bilang seperti itu ya, ibaratnya ya sebenarnya sih kita bisa lihat di sini ini terdapat inefficiency nih ya, dan ini mungkin yang menjadi salah satu reason kenapa harga pada Quan sebelumnya itu sempat kena reject ya ketika dia testing $224,9. Probably karena inefficiency ini kemudian dilewatin. Nah, ini kan jadi inverse fair value gap ya, di situ jadi ketahan teman-teman. Sama kayak pergerakan di sini nih. Kalau kalian perhatiin
Ya, kalau ini sih nggak juga sih ya. Ini kita bisa bilang ini fair value gap-nya dan memang ngasih reaction di situ untuk kena rejection. Ya, lebih kurang kayak gitu. Ini mungkin saya akan tinggalkan di situ biar nanti next-nya kita bisa analisis lagi. Nah, yang pasti teman-teman sekalian, kalau ngelihat dari pergerakan Quant, previously kita ngelihat dia breakout nih dari falling wedge dengan sangat impulse ya. Boom, breakout, 2 candle weekly, kemudian di follow up dengan konsolidasi atau inside bar di sini. Jadi kita beranggapan di area tersebut tuh terdapat banyak sekali order ya yang tersedia lebih kurangnya di area itu. Sebentar teman-teman. Nah, ya ini saya ganti jadi, nah ini dia, saya hapus dulu. Nah, kita lanjut di sini. Ini dia teman-teman ya. Itu lebih kurangnya. Itu adalah inside bar dan di range area inilah kalau kita ngelihatnya Quant itu sebenarnya ketahan gitu. Ya, tuh more or less ya guys. Jadi kita ngelihat dia ketahan tepat di area konsolidasi itu. Jadi kalau kalian notice ya, harga naik konsolidasi tek abis itu break ya, bullish candle dengan impulsif. Di sini biasa orang bilang dengan istilah order block, bisa dibilang dengan area demand juga bisa karena market sempat consolidate di situ. Nah, yang menarik adalah Quant itu sempat turun jauh banget sampai ngelewatin previous low. Jadi kita melihat kondisi ini, tanggapannya adalah ada potensi guys, ini adalah liquidity sweep yang berlangsung pada Quant sehingga memang dia harus menurunkan banyak penumpang dulu ya. So probably almost every maybe retail investor atau mungkin ya shake hand ya, para paper hand gitu kan, supaya dia exit dari market dulu. Dan ini yang terjadi adalah seperti itu. Kalau misalkan ada orang buy gitu kan, liquidation level, atau misalkan dia set stop loss di mana sih? Ya probably kan di previous low. Jadi ini kayak jatuhnya proses stop hunt gitu ya, untuk ngambil liquidity, atau biasa orang bilang lagi dengan istilah yang berbeda yaitu liquidity grab. Lebih kurangnya kayak gitu. Nah, sekarang kita udah ngeliat nih dari perspektif time frame weekly-nya ya. Lebih kurang itu yang tergambarkan. Nah, kalau dari daily-nya gimana nih ya? Kalau dari daily-nya, ini saya cuman menegaskan aja soal area ini ya. Dan saya ganti jadi dotted line aja kayak gini. Dan kalau kalian perhatikan lagi di sini, ini sebenarnya bisa diconsider sebagai proses fake out ya. Jatuhnya lebih kayak fake out sih. Jadi kita perhatikan tadi di time frame weekly itu terdapat demand ya. Lebih kurangnya di area ini teman-teman sekalian. Dan setelah kita sampai ke range area itu, di daily time frame itu sempat satu candle turun agresif banget, but then dia balik recovery dalam sebuah bullish engulfing. Nah, sebenarnya kalau buat teman-teman yang mungkin percaya dengan Quant ya secara jangka panjang, untuk real world asset ini kan kita tahu masih dalam proses penggodokan teman-teman ya. Kedepannya mungkin masih akan terus berkembang lagi lebih lanjut, dan oleh karena itu seandainya kalian considering untuk belanja di Quant, ya I guess this level atau this area adalah area yang kalian patut pertimbangkan ya. Salah satu reasonnya adalah kita tadi udah ngelihat di perspektif weekly kita holding di atas demand, di perspektif weekly juga kita holding di atas Fibonacci 50%, kemudian ada liquidity sweep ya, it's even better guys. Kenapa? Karena close candle-nya tuh di atas daripada low ini. Ya, kalau ini berhasil di breakdown, ini saya namanya bilang itu dengan istilah reversal guys. Jadi ibaratnya selling pressure itu lebih mendominasi dan ada probabilitas kita jemput ke sini nih yang tadi kita lihat fair value gap di time frame weekly. Tapi kalau misalkan enggak, berarti tanggapannya gini, kita ngelihat proses yang terjadi di time frame daily dulu. Apa yang bisa ditambahkan untuk menjadi patokan area key level kita? Salah satunya adalah ini, teman-teman. Saya nggak tahu kalian notice atau tidak, tapi kalau kalian perhatikan ini terdapat sebuah SNR ya yang saat ini mempertahankan harga Quant ya, lebih kurangnya untuk tidak langsung nanjak ke atas. Sebelumnya juga gitu, holding ya, di sini reject ya kan, begitu break di sini ketahan, lihat body candle-nya semua di atas ya, nggak ada yang di bawah. Sampai akhirnya Quant berhasil breakdown. Dan begitu dia breakdown sekitar tanggal 15 April, kalian perhatikan ada satu candle mencuak ke atas, weak candle, habis itu dia balik close-nya di bawah. Nah, ini adalah SNR-nya guys. Jadi intinya gini, dari weekly perspektif yang saya bisa rangkum ya, ringkas teman-teman, weekly perspektif kita ada di zona krusial ya. Ini adalah zona discount juga, kita bisa bilang teman-teman, sebagai area yang menarik kalau kalian considering untuk belanja ya. Ibaratnya dari weekly perspektif yang sebelumnya kita lihat seperti ini kan weekly range nih
ya range bukan range akumulasi ya, harusnya ini weekly range kita bilang. Nah kayak gini ya teman-teman, ini kan weekly range nih, antara topnya itu di kisaran 153 sampai di bawahnya tuh sekitar 97 atau $100 lah kita pembulatan. Nah ini ibaratnya kalau kita gunakan Fibonacci retracement ini tuh di bawah 50% guys, gitu. Jadi ini buat belanja gitu loh ibaratnya. Ya, ditambah apa kalau di perspektif time frame daily tadi sama ya, SNR ini juga sebagai tahanan nih. Sebenarnya kalau teman-teman bilang, tapi Vin gimana kalau misalkan kita ngelihat ini kayak gini, habis itu wah jangan-jangan habis ini kayak gini nih Vin, bisa nggak? Bisa teman-teman. Ya, bahkan saya bisa bilang sangat possible untuk terjadi. Namun, kita nggak pernah tahu, ya kan, di manakah the exact bottomnya. Kalau teman-teman mau nebak-nebak terus, kalian mau coba untuk terus kayak, kayaknya bisa lebih di bawah lagi, akhirnya apa? Nggak belanja, teman-teman. Akhirnya apa? Tahu-tahu harga naik ketinggalan, kalian FOMO buying malah. Nah, itu malah jadi penyakitnya di situ. Biasanya seperti itu, lebih kurangnya. So, bukan berarti di sini harus belanja semua, ya. Katakanlah kalian punya 100 juta, ya, yang rencana kalian mau akumulasi buat Quant nih ya, buat masukin di Quant portofolionya. Ya udah, di harga ini menurut kalian oke juga nih, ya udah belanja aja dulu 30% guys. Start accumulate gitu ya. Masukin dulu 30 juta. Kalau dapat area ekstrim, misalkan katakanlah di sini ya, dapat masuk lagi 30 juta. Dapat lebih di bawah lagi 40 juta. Baru total 100 juta masuk, average price buy kalian mungkin lebih kurang di tengah-tengah. Nah, itu yang terbaik untuk dilakukan gitu loh. Karena kalau misalkan kita bilang kayaknya teknik itu tidak terlalu bagus deh. Loh, MicroStrategy aja DCA guys, ya kan? Dia aja belanjanya cicil. Gak langsung kayak, MicroStrategy ya, kita liquid dulu aset kita sekian. Kita keep dulu ya, cashnya ya. Bulan depan kita beli semuanya, boom, 100% masukin, kan nggak kayak gitu. Ya, ini adalah proses teman-teman untuk kita melakukan cicil beli. Ya, overall-nya ini sebenarnya secara struktur kita ngelihat kayak gini ya, ini konsolidasi ya, bagian dari konsolidasi artinya juga menarik dalam tanda kutip, bisa aja ini memang sedang diakumulasi gitu, belum waktunya aja untuk dia pumping, but if you considering Quant ya sebagai salah satu altcoins yang kalian mau pegang ya di portofolio kalian, kalian bisa start untuk accumulate juga ya. FYI teman-teman, buat Quant ya, kalau misalnya kalian interested dengan seputar fundamentalnya, kita udah pernah update bahas ya sekitar beberapa minggu lalu atau lebih tepatnya sebulan lalu nih ya, The Quant ya. Quant sudah akumulasi hampir 2 tahun dan ini masih lanjut guys ya akumulasinya ya. Kalau kita lihat dari weekly perspektif, dari harga ini nih semenjak dia bottoming di sini sampai ke sini, ini masih lanjut dan 609 hari total sudah ya lebih kurangnya. Jadi ya cukup menarik sebenarnya kalau dari perspektif time frame daily dan weekly. Sementara kalau teman-teman yang berencana memanfaatkan nih untuk trading jangka pendek, sebenarnya kalau saat ini saya terus terang ya, yang saya lihat cuma satu guys, ada possibility malah dia ngebentuk ascending triangle loh, bukan rising wedge kayak yang tadi kita lihat di perspektif daily ya lebih kurangnya. Nah, ascending triangle ini good newsnya buat apa ya? Kalau misalkan memang ini adalah waktunya untuk dia pump, dia harus break dari sini, retest di sini dan holding serta dia naik lagi. Maka next target yang akan coba untuk dikejar adalah kisaran area ini lebih kurangnya. Ini bakal menjadi target area resistance yang akan coba untuk digapai. Ya, terlepas dari area itu ya di atasnya lagi teman-teman. Nanti kita bisa cari area seperti misalnya contoh di sini terdapat fair value gap. Nah, kenapa saya marking di situ? Jadi bukan sembarangan area saya marking ya. Ini adalah high point yang terbentuk dari konsolidasi sebelum dia breakdown. Jadi ibaratnya apa? Kalau orang mau ngelakuin sell short, stop loss mereka kan di sini. Nah, itu bakal jadi target liquidity yang akan coba dikejar gitu loh. Kalau memang marketnya bersedia untuk dibawa naik. Jadi dia ngejar dulu nih ke level itu, hit stop loss, habis itu baru apa? Ntar kita lihat lagi kalau memang dia reject ya, gak ada masalah. Yang penting apa? Tekanan jual jangan agresif. Udah itu aja teman-teman ya. Ini saya marking seperti ini dan lihat dari perspektif patahnya seperti ini ya. Semoga cukup jelas teman-teman dari apa yang saya sampaikan di dalam video update ini seputar Quant ya. Secara perspektif jangka pendek sebenarnya ada potensi lah kita bisa ngelihat buying pressure-nya itu akan mendominasi pergerakan market, di mana kita ngelihat di sini terdapat juga yang namanya market structure shift ya. Jadi dia shifting ke atas dari seperti ini, hop ya, pullback, holding dan kita belum melihat higher high nih. Jadi ini jatuhnya apa? Mungkin persiapan create base menuju next push-nya.
Ya, itu mungkin update yang saya bisa berikan seputar Quan. Terima kasih banyak teman-teman yang udah mensupport video YouTube channel ini dan juga YouTube channel ini ya, sudah ikut di live streaming, sudah ikut nonton di video ini. If you guys like this video, make sure to hit the thumbs up dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel ini juga buat kalian yang baru mampir. Semoga informasinya bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. God bless and I'll see you guys again in the next update for Bitcoin. Cheers guys. Bye bye.